Universitas Jember merupakan salah satu universitas di Kabupaten Jember. Kampus ini menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan di dalamnya. Hal ini diwujudkan dengan adanya Taman Kebangsaan. Di dalam Taman Kebangsaan tersebut memberikan gambaran terkait wilayah-wilayah di Indonesia, mulai dari kebudayaan, tokoh nasional, dan lainnya. Salah satunya yakni ragam kebudayaan suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak memiliki sistem budaya yang terdokumentasikan dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Nala dari Kerajaan Majapahit. Suku Sasak telah menghuni Pulau Lombok selama berabad-abad. Mereka telah menghuni wilayahnya sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang Sasak berasal dari percampuran antara penduduk asli Lombok dengan para pendatang dari Jawa. Suku Sasak sendiri memiliki rumah adat. Menurut mereka, rumah memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat berlindung secara jasmani dan juga untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Rumah adat suku Sasak pun dibangun berdasarkan nilai estetika dan budaya masyarakatnya. Rumah adat Sasak dibagi menjadi 3 tipe, yakni balai bonter sebagai rumah yang dimiliki pejabat desa, balai gotong untuk warga yang baru menikah atau untuk para orang tua yang ingin menghabiskan masa tuanya, sedangkan balai tani adalah tempat tinggal untuk mereka yang sudah berkeluarga. Balai tani merupakan rumah yang terbuat dari kayu dengan dinding yang dibuat dari anyaman bambu atau dikenal dengan bedek. Balai tani terbagi menjadi 2 bagian, yaitu balai dalam dan balai luar. Balai dalam biasanya digunakan untuk anggota keluarga wanita yang sekaligus merangkap sebagai dapur. Sedangkan balai luar diperuntukkan anggota keluarga lainnya dan berfungsi sebagai ruang tamu. Atap rumahnya sendiri pun terbuat dari jerami dan berbentuk gunungan. Keunikan lain dari rumah adat suku Sasak ini adalah lantainya yang terbuat dari campuran tanah liat, kotoran kerbau, dan abu jerami. Penggunaan kotoran kerbau ini berfungsi untuk membersihkan lantai dari debu serta membuat lantai terasa lebih halus dan lebih kuat seperti semen. Rumah adat ini pun hanya memiliki 1 pintu yang ukurannya sempit dan rendah. Hal ini dimaksudkan sebagai simbol penghormatan kepada pemilik rumah. Rumah ini juga tidak memiliki jendela. Seluruh bahan bangunan rumah adat suku Sasak ini pun didapatkan dari lingkungan sekitar mereka. Bahkan, untuk menyambung bagian-bagian kayu tersebut menggunakan paku yang terbuat dari bambu. Selain dari struktur dan bahan bangunan, suku Sasak juga masih mempertahankan tradisi pembangunan rumah pada hari yang dianggap baik. Masyarakat suku Sasak meyakini bahwa waktu yang baik untuk mulai membangun rumah adalah pada bulan ketiga atau bulan ke-12 penanggalan Sasak, yaitu pada bulan Rabiul Awal dan bulan Zulhijjah pada kalender Islam. Berbicara tentang kebudayaan Indonesia, tentunya tidak bisa kita lewatkan pembahasan mengenai ragam kesenian yang ada. Begitu pula dengan suku Sasak yang berada di Lombok, di dalamnya juga memiliki banyak ragam kesenian yang berkembang di masyarakat setempat. Cepung adalah salah satu alat musik yang berasal dari suku Sasak. Cepung sendiri merupakan seni vokal yang permainannya diiringi oleh 2 alat musik, yaitu seruling dan redep. Karena alat musiknya terbatas, para pemain cepung mengatasinya dengan penambahan musik vokal yang dilakukan dengan cara menirukan bunyi gendang, kenceng, dan juga rincing. Para pemain selain bertugas sebagai membawakan musik vokal, juga bertugas sebagai pembawa syair atau pantun secara bersaut-sautan. Pemain cepung yang membaca syair berjumlah 6 orang, dengan pembacaan yang dilakukan secara bergantian. Selanjutnya, 2 orang pemain alat musik dan 3 orang lainnya sebagai pembawa musik vokal yang dilakukan sambil menari dengan gaya lucu sesuai syair dan gending yang dibacakan.
Kesenian Jepung merupakan perkembangan dari pepaus-pausan yang berarti cerita yang diambil dari cerita klasik. Selain Jepung, kesenian musik lain yang juga berasal dari suku Sasak bernama kelentang. Kelentang adalah alat musik yang merupakan perpaduan antara alat musik gamelan yang berasal dari Jawa Bali dengan alat musik kulintang yang berasal dari Sulawesi. Jika gamelan terbuat dari logam dengan suara yang sangat lembut dan kulintang yang terbuat dari bambu dengan suara yang cukup keras, sementara itu kelentang terbuat dari logam yang nada-nadanya antara gamelan dan kulintang. Secara umum, cara memainkan alat musik kelentang ini sangat mirip dengan cara memainkan alat musik gamelan. Menariknya lagi, beberapa grup kelentang Sasak mendatangkan peralatan musiknya langsung dari Bali. Semakin bagus kelentang Sasak, maka akan semakin sulit untuk membedakannya dari gamelan Bali. Kesenian kelentang biasanya dimainkan dalam perayaan-perayaan adat seperti begawe, merarik, nyongkol, dan juga besonat. Selanjutnya yaitu gendam belek. Gendam belek merupakan salah satu musik tradisional yang telah diwariskan oleh orang terdahulu masyarakat suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Lombok tentu tidak asing lagi dengan kelompok musik gendam belek. Kelompok penabuh gendang ini biasanya terdiri dari belasan personil. Mereka kerap tampil sebagai penghibur saat hajatan. Gendang belek biasanya digunakan sebagai pengiring tradisi nyongkolan saat resepsi pernikahan. Tidak hanya itu, gendang belek juga digunakan untuk hajatan lain seperti saat pelaksanaan hitanan atau beberapa kegiatan adat lainnya. Namun, sebelum gendang belek digunakan sebagai pengiring pengantin saat nyongkolan, gendang belek awalnya digunakan untuk pemberi semangat saat akan mengantar atau menyambut pasukan perang. Menurut pengamat budaya Lombok, Anggawa Nuraksi menjelaskan, gendang belek diperkirakan muncul pada abad ke-14 Masehi atau sekitar 100-an tahun pasca letusan Gunung Samalas atau Rinjani. Dalam bahasa Sasak, belek berarti besar. Gendang belek disebut demikian karena mempunyai ciri khas memiliki gendang yang besar. Adapun gendang belek sendiri mempunyai panjang 110 cm dengan rata-rata berat 2,5 kg. Dalam musik tradisional tersebut, gendang belek awalnya memiliki 17 personil, yakni 2 orang sebagai penabuh, 5 orang sebagai pemain cengceng, yakni alat musik terbuat dari baja berupa piringan, kemudian 2 orang sebagai pemain reong, 2 orang pemukul gong, 4 orang pemikul gong, 1 orang pemain petuk, dan 1 lagi pemain seruling. Namun seiring perkembangan kebudayaan, gendang belek ini sudah mengalami perubahan baik dari fungsi maupun kuantitas jumlah personil. Kini gendang belek ada yang beranggotakan 20 lebih personil. Terutama ada penambahan personil gendang belek yang awalnya 2 penabuh, sekarang menjadi 6 hingga 10 penabuh. Seni rudat merupakan seni gerak dan vokal yang diiringi tabuhan ritmis dari waditra sejenis terbang atau rebana. Syair-syair yang terkandung dalam nyanyiannya bernafaskan keagamaan, yakni puja-puji yang mengagungkan Allah dan sholawat Rasul. Tujuannya adalah untuk menebalkan iman masyarakat terhadap agama Islam dan kebesaran Allah. Pada mulanya, kesenian ini bertujuan untuk penyebaran agama Islam yang dilaksanakan setiap acara hari-hari besar keagamaan Islam. Pada zaman dahulu, kesenian rudat memiliki fungsi sebagai media dakwah, media penyambung silaturahmi, dan juga media hiburan. Jumlah pemain rudat berkisar antara 12 hingga 24 orang, di mana dari segi geraknya, rudat menggunakan gerakan silat. Lagu rudat hampir sebagian besar bernafaskan keagamaan. Dan yang paling menonjol dalam pementasan seni rudat adalah perpaduan unsur tari, olah kanuragan, dan juga sholawat. Seni rudat terdiri dari 3 bagian. Bagian pembuka di mana pementasan diawali dengan lantunan sholawat as-salam yang mengiringi masuknya penari. Bagian kedua atau bagian inti di mana mereka menari diiringi musik dan lantunan syair rudat yang diyakini sebagai peninggalan ulama Banten saat melakukan penyebaran agama Islam. Dan bagian penutup diiringi sholawat penutup yang akan mengiringi penari rudat keluar. Setiap pergantian barisan akan diisi oleh gerakan baris berbaris, di mana baris berbaris ini memiliki filosofi bahwa setiap akan melakukan sesuatu, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu.
Tiga bagian dalam rudat merupakan penggambaran alam yang akan dilalui oleh manusia, yakni alam rahim, alam dunia, dan juga alam akhirat. Untuk saat ini bisa dikatakan kesenian tradisional ini hampir punah. Hal itu juga didukung oleh memudarnya antusias masyarakat untuk mempertahankannya. Hal unik lainnya dari suku Sasak ialah dari makanan khasnya. Biasanya kuliner dari suku Sasak berbahan dasar ikan, daging, ayam, dan sayur-sayuran. Dengan dibumbui bumbu pedas, gurih, dan manis dari suku Sasak, makanannya diantaranya seperti pelecing kangkung, sate bulayak, sayur ares, dan kuliner populer lainnya. Kuliner yang paling unik yang harus kalian ketahui dan jadi menu wajib saat berkunjung ke sana ialah sayur ares. Sayur ares ini biasanya disajikan saat masyarakat suku Sasak menggelar hajatan atau begawe istilahnya. Sayur ini berbahan dasar dari batang pohon pisang bagian dalam yang diiris-iris tipis kemudian diolah dengan bumbu pedas khas dari suku Sasak. Selain rasa yang enak, sayur ares ini memiliki banyak nutrisi. Selain itu, sayur ini aman untuk penderita diabetes dan juga mengandung kalium, vitamin, juga serat tinggi. Pas banget untuk menu sehat sembari meningkatkan imun tubuh. Indonesia tidak pernah kekurangan ragam budayanya. Dengan ragam kebudayaan ini, Indonesia memiliki tugas besar yang harus dilakukan secara bersama-sama. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menjaga, mengenalkan, dan melestarikan suku budaya Nusantara sebagai salah satu wujud identitas nasional. Negara yang baik adalah negara yang bisa mempertahankan identitas nasional dari negara tersebut. Belajar dari pengetahuan suku Sasak, semoga senantiasa menarik kita untuk terus mengenal lebih jauh budaya dari suku-suku Nusantara lainnya.